Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading lagi tentang tahun 2024, tapi kali ini khusus untuk membahas bagaimana kabar jodohmu di tahun 2024 gitu. Apakah kalian sudah bertemu, apakah kalian sudah secret union atau bagaimana? Kita lihat ya. Jadi kabar jodohmu, kabar uh, hubunganmu dengan jodohmu di tahun 2024 nanti. Jadi bagaimana peluang untuk kalian, hubungan kalian gitu, oke? Ada file 1, file 2, dan file 3. Silakan memilih menurut intuisi kalian antara file 1, file 2, dan file ketiga. Ikuti kata hati kalian. Di antara ketiga tebaran ini, jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Tapi saya sarankan untuk jangan terlalu lama memilih karena nanti takutnya bias atau campur gitu antara intuisi kalian dan logika kalian. Karena di sini disarankan kalian memilih sesuai kata hati kalian. Oke? Saya akan langsung menuju ke tebaran 1. Halo teman-temanku yang memilih tebaran 1. Jadi bagaimana kabar jodohmu di tahun 2024 nanti? Bagaimana update hubunganmu dan the one atau jodohmu di tahun 2024 nanti? Untuk teman-teman yang memilih tebaran 1. Oke. Oh, birthing a new age. Melahirkan masa baru, generasi baru. Ada the word dan King of Swords gitu. Oke, jadi untuk teman-teman di tebaran 1, probabilitas atau kemungkinan kamu nanti bertemu dengan dia di tahun 2024 nanti cukup besar gitu. Kalian punya banyak kesempatan atau semesta mengkondisikan pertemuan kalian di tahun 2024 itu chance-nya, peluangnya itu sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari tahun 2023 ini ketemunya. Tapi untuk next step, untuk kalian bisa notice, untuk kalian bisa menyadari, ngeh satu sama lain bahwa oh ini loh jodohku, itu mungkin belum bisa terjadi di tahun 2024 nanti. Tapi kemungkinan kamu sudah akan bertemu dengan dia. Dia mungkin juga dalam status yang free, dalam artian dia sedang tidak punya hubungan dengan seseorang, dia sedang single gitu. Kalaupun dia sudah pernah menikah ya mungkin dia sudah berpisah dari pasangannya, dia sudah selesai urusannya dengan pasangannya. Jadi mereka ini, jodoh kalian itu kemungkinan besarnya sudah dalam status free atau single. Jadi mereka justru sedang fokus pada aspek lain dalam hidupnya di luar relationship. Entah karir, entah dia sedang menyelesaikan studinya, entah dia fokus bisnis sama usahanya, finansial, pekerjaan, pokoknya aspek lain selain asmara. Itu jadi mungkin itu juga menjadi salah satu alasan kenapa dia tidak tidak menyadari kehadiranmu. Jadi kalian itu hanya akan bertemu, kalian hanya akan saling mengenal, tapi belum menyadari bahwa itulah jodohmu. Jadi belum sampai ke tahap pacaran, belum sampai ke tahap komitmen gitu. Tapi ini sebuah kemajuan gitu karena di tahun 2023 kan belum ketemu. Nah, tahun 2024 nanti peluangnya untuk bertemu itu sangat besar, tapi mungkin belum menyadari karena kamu atau dia sedang sama-sama menata kehidupan kalian, menata masa depan kalian. Kalian sedang berusaha membuat aspek finansial, karir, pekerjaan, studi, apapun pokoknya itu yang terkait dengan masa depan kalian supaya settle dulu, supaya stabil atau supaya aman dulu. Makanya itu kalian mungkin belum fokus ke relationship, belum fokus ke komitmen yang serius. Jadi mungkin hanya akan ketemu tapi belum bisa masuk ke jenjang yang serius. Tapi udah ketemu. Jadi untuk teman-teman di tebaran 1, ini merupakan sebuah kabar baik
karena yang semulanya masih jauh, nah tahun 2024 ini chance-nya mendekat itu sangat besar gitu. Entah kalian ketemu di jalan, entah kalian kenal di suatu komunitas atau suatu acara. Jadi kamu sudah bertemu dengan jodohmu di tahun 2024 nanti untuk teman-teman di tebaran 1 gitu. Oke, kita aminkan probabilitas baik ini. Meskipun belum menyadari, meskipun belum memutuskan untuk menjalin hubungan yang serius, tapi setidaknya kamu udah bertemu dengan jodohmu di tahun 2024 nanti. Kemajuan besar untuk aspek relationship kalian. Saya pikir cukup itu untuk teman-teman yang memilih tebaran 1. Next, saya akan lanjut untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Halo teman-temanku yang memilih tebaran kedua, jadi bagaimana kabar jodohmu di tahun 2024 nanti, atau bagaimana update koneksi hubunganmu dengan jodohmu di tahun 2024 nanti untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Take a break, ambil jeda atau istirahat dulu. Oh, ada 5 of Wands, 5 tongkat, dan 6 of Cup, 6 cawan. Oke. Jadi untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua, kabar jodohmu di tahun 2024 nanti kemungkinan besarnya kurang baik, dimana dia nampaknya masih menjalin hubungan dengan orang lain, dengan pasangannya saat ini. Jadi dia masih ada di relationship yang lain. Bisa juga dia sudah putus, tapi masih belum bisa 100% lepas dari pasangannya terdahulu. Jadi dia masih berkutat pada masa lalunya, dia masih berjibaku, dia masih terjebak dalam hubungannya dengan orang lain tersebut. Hubungannya itu kemungkinan besarnya memang agak toksik atau hubungannya itu kurang sehat. Jadi dia sama sekali belum menyadari tentang kehadiranmu. Itu kalau sudah ketemu. Jadi dia masih fokus, energinya masih terfokus pada pasangannya atau pada orang lain yang saat ini menjadi pasangannya. Jadi dia bisa dibilang masih menghadapi problem dalam relationship-nya dengan orang lain tersebut. Dia masih berkonflik dengan orang lain di dalam aspek relationship. Gitu. Jadi masih terjebak di hubungan yang salah, bisa masih terjebak di hubungan yang toksik, itu juga bisa. Jadi intinya kabar jodohmu nanti di tahun 2024 untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua, mungkin pertemuan kalian atau fase memasuki komitmen yang serius antara kamu dengan jodohmu itu masih agak panjang. Perjalanannya masih cukup panjang karena saat ini dia masih terlibat dengan orang lain, entah relationship-nya itu sehat atau juga tidak sehat. Tapi saya melihatnya sebagian besar ini dia terjebak dalam relationship yang toksik atau yang kurang sehat. Mungkin dia sering berantem sama pasangannya itu, atau mungkin dia udah putus sebenarnya tapi perasaannya belum selesai, dia belum bisa move on, jadi masih galau, masih gagal move on dari mantannya gitu. Jadi perjalananmu untuk bisa ketemu dia itu masih cukup panjang karena itu tadi dia masih berjibaku dengan orang lain, entah fisiknya atau dia masih berhubungan dengan orang lain tersebut atau hanya perasaannya. Jadi dia belum selesai dengan orang lain gitu. Nah, semoga kalian untuk teman-teman di tebaran kedua ini doakan saja bahwa konfliknya dia atau segala urusannya dia, jodohmu dengan orang lain itu bisa segera diselesaikan dengan baik dan minim trauma, supaya jodoh kalian ini juga tidak memiliki banyak trauma, jadi tidak banyak luka batin yang tertinggal di dalam hatinya. Jadi nanti ketika sudah ketemu sama kamu, prosesnya akan lebih mudah, prosesnya akan lebih lancar. Jadi nggak banyak drama juga dengan kamu karena dia sudah selesai. Doakan saja
kemungkinan baik seperti itu. Kamu pun karena perjalanan kalian untuk ketemu, untuk memasuki komitmen yang serius itu masih cukup panjang, jadi kalian juga manfaatkan masa-masa saat ini untuk satu, mungkin menyelesaikan hubunganmu dengan orang yang kamu rasa bukan jodohmu. Jadi mungkin kamu sekarang dekat sama seseorang, kamu berhubungan sama seseorang, tapi hubungan kalian mungkin juga toksik. Nah, selesaikan itu, entah selesaikan permasalahannya jika memang ada permasalahan, atau selesaikan perasaanmu dengan masa lalumu. Jadi dia juga bersih-bersih, jodohmu bersih-bersih, kamu pun juga bersih-bersih. Jadi nanti saat semesta bilang oke, sekarang waktunya, nah kamu sama dia tuh udah sama-sama bersih, jadi prosesnya itu akan lebih gampang untuk masuk ke secret union. Jadi intinya untuk teman-teman di tebaran kedua, manfaatkan masa-masa saat ini karena mungkin waktumu atau momen untuk ketemu dengan jodohmu itu masih cukup lama, mungkin belum akan terjadi di tahun 2024. Jadi manfaatkan waktu-waktu ini untuk bebersih juga, untuk membangun diri yang lebih sehat, untuk membersihkan segala luka batin, untuk healing lah intinya. Jadi supaya nanti waktu ketemu kamu pun nggak banyak PR-nya, dia nggak banyak PR-nya, kamu nggak banyak PR-nya. Atau kalaupun dia banyak PR-nya, tapi setidaknya kamu sudah minim PR-nya. Jadi kamu bisa ngebantu dia, secret union kalian atau bersatunya cinta kalian itu akan lebih mudah gitu. Jadi sebenarnya yang ketemu cepat atau yang ketemu lama itu semuanya ada reasonnya, ada alasannya. Jadi semesta tidak begitu saja memberikan momentum itu, masa-masa itu ada yang dapat cepat, ada yang ketemunya lama, enggak kebetulan gitu, ada alasannya. Jadi untuk teman-teman di tebaran kedua, karena kalian belum akan ketemu, kemungkinan besarnya kalian belum ketemu, belum masuk ke komitmen yang serius di tahun 2024 nanti. Jadi manfaatkan waktu ini untuk bebersih diri, untuk mempersiapkan diri, untuk menyelesaikan PR-PR internal kalian, untuk healing, untuk menyembuhkan segala luka batin kalian, supaya nanti waktu ketemu secret unionnya atau bersatunya cinta kalian itu akan lebih mudah. Jadi nggak banyak konflik, nggak minim konflik. Karena saat ini dianya atau jodohmu ini sudah banyak konfliknya. Jadi supaya meminimalisir konflik di antara kamu dan dia, kamu dulu yang bersih-bersih. Ketika kamu bersih-bersih, maka energimu yang semangat bersih-bersih ini juga akan nyalur ke dia. Karena kan ibaratnya benang merah antara kamu sama dia itu udah terbentuk gitu. Hanya saja memang belum ketemu. Nah, ketika kamu semangat bersih-bersih, maka itu akan nyetrum gitu energinya. Dia pun juga akan semangat bersih-bersih. Dia akan segera menyadari bahwa hubunganku saat ini kurang baik. Aku harus menemukan orang lain yang memang ditakdirkan untukku, ibaratnya tuh gitu. Jadi energimu bersih-bersih tadi, semangatmu untuk healing itu juga akan nyetrum ke dia sejauh apapun fisik kalian. Tapi koneksi jiwa kalian kan udah menyatu, karena ibaratnya udah ada benang merah yang ngikat kamu sama dia, meskipun belum ketemu, gitu. Oke, saya pikir itu untuk teman-teman di tebaran kedua. Nanti kita tambahi di kesimpulan ya. Saya cukupkan untuk tebaran kedua, saya akan lanjut untuk teman-teman di tebaran ketiga. Halo teman-temanku yang memilih tebaran ketiga, jadi bagaimana kabar jodohmu? Bagaimana update koneksimu dengan jodohmu di tahun 2024 nanti untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga? Trust your path, percayai langkahmu. Oh, ada Ten of Cup dan Six Pentacle. Oke, kabar baik untuk teman-teman di tebaran ketiga. Probabilitas atau kemungkinanmu untuk bertemu dengan jodohmu di tahun 2024 nanti sangat besar. Tidak hanya ketemu, tapi kemungkinan besarnya untuk teman-teman di tebaran ketiga nanti kalian juga akan bisa bersatu dengan dia. Kalian akan bisa mewujudkan secret union atau persatuan yang sakral antara kamu dengan jodohmu. Mungkin sebelumnya kalian belum kenal. Nah, tahun 2024 nanti akan ketemu, tiba-tiba prosesnya tuh cepet banget.
ketemu set langsung jadian, set langsung engagement, langsung menikah gitu. Jadi ibaratnya tuh prosesnya akselerasi cepet banget untuk teman-teman di tebaran ketiga. Mungkin yang ketemunya udah di tahun ini, tahun 2023 ini udah ketemu. Nah, tahun 2024 nanti proses kalian untuk memasuki jenjang yang serius itu akan dipermudah. Somehow jalannya tuh akan dibuka gitu, karena memang sudah waktunya bagimu untuk dia tuh untuk bersatu dalam sebuah komitmen yang sakral. Atau mungkin di tahun 2023 ini kalian udah pacaran bertahun-tahun tapi belum ada kejelasan, atau kalian belum punya keberanian untuk memasuki jenjang yang serius. Nah, tahun 2024 nanti mungkin aspek lain akan mendukung, entah studi kalian udah selesai, entah kerjaan kalian bener-bener lancar, entah finansial kalian yang bener-bener banyak rezeki besar yang masuk ke dalam kehidupan kalian, jadi itu membuat kalian yakin, oh oke, aku udah siap nih. Atau mungkin juga secara spiritual, secara psikologis kalian udah mulai mantep, udah yakin bahwa oh ini waktunya aku halalkan dia, udah waktunya aku ngajakin dia serius. Nah, jadi tahun 2024 nanti kabar baik untuk teman-teman di tebaran ketiga. Jadi kamu tidak hanya akan bertemu dengan jodohmu, tapi kemungkinan besarnya kamu juga akan bisa bersatu dengan dia di tahun 2024 nanti dalam sebuah hubungan yang serius, dalam sebuah komitmen yang sakral gitu. Jadi buang jauh-jauh kecemasanmu, buang jauh-jauh keraguan-raguanmu, yakin bahwa ini memang momen yang tepat bagimu dan dia untuk bersanding di pelaminan, untuk bersatu, untuk berkomitmen yang lebih serius lagi. Karena kalian mungkin sudah berproses segala macam sebelumnya, entah berproses sendiri-sendiri jadi terpisah, atau kalian sudah berproses bersama dalam hubungan pacaran yang ya pasti banyak lika-likunya. Nah, saatnya kalian untuk segera merampungkan segala keraguan diri, kecemasan, dia jodohku nggak ya, dia yang terbaik buat aku nggak ya. Nah, itu saatnya untuk dihentikan, saatnya kalian untuk memantapkan hati kalian, oh iya ini jodohku yang dikirim Tuhan untuk menemani perjalananku di sisa hidupku kali ini. Jadi mantapkan hati kalian supaya kalian juga bisa membangun hubungan yang solid, kalian bisa punya hubungan yang saling menguatkan. Karena kan menikah itu sebenarnya bukan ending dari masalah, tapi justru itu adalah pembukaan dari masalah-masalah yang lebih besar lagi. Nah, gimana supaya kepercayaan pada dirimu sendiri dan juga kepercayaan diri pada pasanganmu ini bisa menambah semangat, menambah energi, menambah kekuatan kalian untuk memasuki jenjang yang lebih serius tersebut gitu. Jadi supaya kalian itu punya optimisme, punya energi, punya semangat, punya kekuatan yang besar untuk menyongsong masa depan bersama gitu. Karena kan hubungan yang baik adalah hubungan yang saling mendukung, saling support satu sama lain. Jadi nggak hanya cinta-cintaan, tapi juga bisa menjadi support system masing-masing. Jadi kamu support segala urusan dia, segala perkembangan dia, begitupun juga dengan dia. Nah, gimana bisa saling terbuka, gimana bisa saling mendukung satu sama lain. Jadi gimana biar puzzle-nya itu benar-benar nyatu? Ya terlebih dulu kalian menghilangkan keraguan-raguan kalian. Kalian percaya bahwa langkah ini diberkati semesta, langkah ini memang yang diinginkan Tuhan, yang ditakdirkan Tuhan untuk kalian. Nah, ketika keraguan-raguan itu sudah sirna, kalian mulai yakin, kalian optimis, maka semangatnya itu juga akan lebih membara gitu. Jadi semangatnya tuh bener-bener bulat karena yakin. Beda kan sama orang yang ragu-ragu, ketika menjalani pun pasti juga akan setengah-setengah karena dari dalam dirinya dia udah ragu. Nah, ketika keraguan ini hilang, berubah menjadi optimisme, keyakinan, percaya diri, semangat, nah itu akan membangun pribadi yang kokoh juga. Nah, ketika dua insan ini kokoh, maka hubungan yang dibangun pun juga akan kokoh. Ketika ada badai datang dari level ringan sampai level berat, maka itu bisa ditangani bersama karena kalian saling terbuka, ibaratnya tuh saling ngerangkul, puzzle-nya benar-benar menyatu. Jadi kekuatan untuk menghadapi segala tantangan di masa depan itu juga akan semakin besar. Ibaratnya
satu kekuatan tambah satu kekuatan jadi dua kekuatan yang menyatu. Jadi itu akan lebih solid lagi untuk menyambut tantangan-tantangan yang akan datang gitu. Kebahagiaan pun juga akan lebih mudah datang kepada kalian karena kalian kompak menjalani hubungan kalian, tidak ada keterpaksaan, tidak ada keraguan, tidak ada kecemasan juga. Jadi yang ada tuh semangat aja gitu. Jadi kita aminkan probabilitas baik ini untuk teman-teman di tebaran ketiga. Jadi update koneksi antara kamu dan jodohmu di tahun 2024 nanti sangat bagus, di mana kamu tidak hanya bertemu tapi kemungkinan untuk bisa memasuki jenjang yang lebih serius itu sangat besar terjadi di tahun 2024 nanti gitu. Oke. Saya pikir cukup itu untuk tebaran ketiga. Nah, saya akan tutup reading ini dengan kesimpulan. Jadi sampai jumpa di kesimpulan. Halo teman-teman, kita ketemu di kesimpulan atau penutupan dari reading ini. Jadi bagaimana kabar jodohmu, bagaimana update koneksi atau hubunganmu dengan jodohmu di tahun 2024 nanti. Nah, untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama, kemungkinannya kamu untuk bisa bertemu dengan dia, dengan jodohmu itu cukup besar di tahun 2024 nanti. Tapi mungkin baru ketemu aja, baru kenal aja. Untuk bisa memasuki ke jenjang yang lebih serius itu mungkin belum akan terjadi di tahun 2024 nanti. Jadi kamu atau dia itu masih fokus atau masih harus menata aspek kehidupan kalian yang lain, entah menyelesaikan studi kalian, entah membangun karir dan finansial yang settle, atau mungkin juga permasalahan lain di luar aspek relationship. Jadi kamu sama dia masih sama-sama sibuk mengurus aspek lain dalam hidupmu. Jadi mungkin akan ketemu. Jadi chance-nya untuk ketemu tuh besar di tahun 2024 nanti. Kemungkinannya untuk kenal itu besar, tapi belum menyadari karena masih sibuk masing-masing di aspek yang lain, entah karir, finansial, studi, apapun itu. Gitu. Jadi segera rampungkan urusan itu ya, supaya setelah ketemu nanti bisa segera menyadari bahwa oh, dia nih kayaknya belahan jiwaku, dia nih jodohku, dia nih yang dikirim Tuhan untukku gitu. Ketika ibaratnya waktu kerjaannya itu udah selesai, jadi kamu bisa fokus ke aspek lain, yaitu aspek relationship gitu. Itu untuk teman-teman di tebaran 1. Nah, sedangkan untuk teman-teman di tebaran kedua, kemungkinan besarnya jodohmu tahun 2024 nanti masih terjebak dalam hubungan yang toksik dengan orang lain gitu. Jadi dia masih sibuk dengan orang lain, dia masih menjalin relationship dengan orang lain. Jadi perjalananmu untuk ketemu sama dia, apalagi untuk memasuki komitmen yang serius dengan dia, itu masih cukup panjang untuk teman-teman di tebaran kedua gitu. Jadi untuk membantu dia secara energi, cobalah juga kamu untuk decluttering, untuk healing, untuk bersih-bersih PR internalmu sendiri. Karena benang merah kan sudah simpul antara kamu dan dia, meskipun fisik kalian jauh, meskipun kalian belum ketemu, tapi ketika kamu semangat untuk bebersih diri, membereskan aspek internalmu, maka ini akan nyetrum, akan nular. Jadi dia pun juga akan timbul keinginan, timbul motivasi, kesadaran untuk bebersih diri juga, untuk terlepas dari jeratan hubungan yang toksik atau dengan relationship dengan orang lain yang bukan jodohnya gitu. Jadi untuk teman-teman di tebaran kedua, semangat bebersih diri, semangat mempersiapkan diri, membangun diri. Pokoknya kalian fokus dulu pada self development kalian di tahun 2024 nanti, supaya energi bebersih ini, energi healing ini juga nyetrum ke dia, ke jodohmu, supaya dia juga punya kesadaran, punya kemauan yang lebih besar untuk bebersih diri juga, untuk membereskan segala kerumitan hidup, terutama dalam aspek relationship dia dengan orang lain. Itu dengan pasangannya saat ini. Nah, kemudian untuk teman-teman di tebaran ketiga, kemungkinannya sangat baik di mana tahun 2024 nanti peluang kalian untuk bisa ketemu, bahkan memasuki jenjang yang lebih serius dengan jodoh kalian itu sangatlah besar. Jadi nggak hanya ketemu, nggak hanya kenal, tapi kalian juga punya kesempatan yang sangat besar untuk bisa memasuki jenjang yang lebih serius lagi, untuk punya komitmen yang sakral antara kamu dengan jodohmu. Tapi syaratnya adalah hilangkan keraguan-raguan dan kecemasanmu, ketakutanmu, supaya kamu sama dia ini bisa punya optimisme, semangat, energi, kekuatan yang besar untuk menyongsong
masa depan kalian berdua. Jadi supaya kalian bisa saling mensupport, mendukung satu sama lain, membangun hubungan yang solid, yang stabil, hubungan yang harmonis, hubungan yang kondusif untuk saling berkembang satu sama lain gitu, oke? Saya pikir cukup untuk reading kali ini. Jika punya pertanyaan, silahkan komen di bawah atau bisa DM saya. Termasuk juga untuk teman-teman yang butuh privat konsultasi, silahkan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Silahkan kirim pesan untuk saya di situ. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Saya mohon maaf kalau ada kesalahannya, karena reading ini bersifat general, jadi mungkin akan resonate untuk beberapa orang, tapi mungkin juga tidak akan resonate untuk beberapa orang lainnya. Oleh karena itu, jika membutuhkan konsultasi privat, silakan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.